Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu. Perkenalkan, nama saya Hikmah Hadis, Angkatan 2017, Program Kekhususan Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan ataupun mempresentasikan proposal dengan judul Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Pengangkatan Menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dengan dosen pembimbing 2 bersama Ibu Dr. Desi Artina SHMH dan dosen pembimbing 1 bersama Bapak Dr. Maksasai SHMH. Adapun yang menjadi latar belakang ataupun permasalahan dalam judul terkait yang saya ambil yaitu tentang pembatasan kekuasaan pengangkatan menteri oleh presiden berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana pembatasan kekuasaan merupakan salah satu ciri dari negara hukum, terkhususnya negara Indonesia. Nah, di mana negara hukum itu sendiri, terkhususnya Indonesia, memiliki pembatasan kekuasaan yang dimiliki oleh presiden. Memang pada dasarnya dan sejatinya, presiden memiliki hak prerogatif. Akan tetapi, hak prerogatif tersebut sudah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bahwasanya, presiden dalam mengangkat menteri juga harus mengikuti persyaratan-persyaratan dalam penjelasan umum ataupun undang-undang yang telah ditetapkan terkait pengangkatan ataupun pembubaran menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Namun, yang terjadi di negara Indonesia beberapa periode kepemimpinan itu banyak melanggar persyaratan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagian yang menjadi sentral dalam permasalahan yang saya angkat terdapat pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, di mana pasal 17 menyatakan bahwa kementerian sebagaimana dalam pasal 12 tidak dapat diubah oleh presiden. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan presiden tidak tak terbatas. Karenanya dikehendaki setiap pembentukan, pengubahan dan pembubaran kementerian negara haruslah berdasarkan undang-undang. Nah, yang menjadi pasal 12 ayat 2 itu yang berbunyi, pembentukan kementerian negara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan mempertimbangkan 4 poin. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, cakupan tugas dan proporsionalitas beban tugas. Yang ketiga itu kesinambungan, keserasian dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan atau perkembangan lingkungan global. Nah, dari penjelasan umum tersebut dinyatakan bahwa ataupun penegasan bahwasanya presiden memiliki hak prerogatif namun sudah dibatasi langsung dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Bahwasanya kekuasaan presiden itu tidak tak terbatas. Namun yang terjadi pada saat ini begitu banyak pelanggaran yang terjadi dalam pengangkatan menteri. Contohnya kasus yang saya ambil itu pada masa SBY, terjadinya pelanggaran mekanisme dalam pengangkatan menteri Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan rekrutmen kabinet berdasarkan pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pada pelaksanaannya dilakukan seleksi mendadak. Nah, kronologisnya nanti itu sudah dijelaskan dalam proposal saya bahwasanya pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono beliau melakukan ataupun ada menjadi beberapa hal yang mendasar dalam pengangkatan menteri pada masa SBY. Terdapat perbedaan dari 5 tahun kepemimpinan sebelumnya, di mana pada masa SBY Susilo Bambang Yudhoyono beliau melakukan pengangkatan menteri dengan menggunakan ataupun dengan cara mekanisme fit and proper test. Nah, di mana hal ini dilakukan untuk menguji langsung oleh presiden, yaitu SBY Susilo Bambang Yudhoyono mengukur langsung terhadap calon-calon menteri yang akan diangkat sejauh mana kapasitas ataupun kompetensi pada saat dilakukannya wawancara pada tahap fit and proper test. Namun, yang terjadi pada saat pelaksanaan ataupun realisasinya
Presiden SBY melakukan penundaan tahap seleksi, sehingga dilakukannya seleksi mendadak terhadap para calon menteri atas perseteruan beberapa partai-partai yang ikut berkoalisi dalam pengangkatan menteri. Sehingga di sini tampak jelas pelanggaran ataupun eh, koalisi yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dalam pengangkatan menteri dengan memprioritaskan hak politisinya. Kemudian yang menjadi kasus kedua adalah pada masa Jokowi, yaitu pada masa periode pertama, di mana beliau mengangkat Menteri Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM yang terbukti masih berstatus warga negara asing. Nah, hal tersebut sudah melanggar secara umum persyaratan yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, bahwasanya pengangkatan menteri harus memiliki status warga negara Indonesia. Namun yang terjadi pada pengangkatan Menteri Archandra Tahar ESDM, beliau masih terbukti berstatus warga negara asing. Kemudian adapun pelanggaran lain yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo bersama Ma'ruf Amin, di mana pada pengangkatan menterinya tidak memperhatikan kompetensi dalam tugas bidang kementerian, memiliki pengalaman kepemimpinan, dan sanggup bekerja sama sebagai pembantu presiden, sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, sehingga beberapa kementerian yang diangkat ataupun yang dipilih oleh Jokowi itu memiliki beberapa kompetensi bidang yang berbeda-beda. Adapun yang menjadi contoh menteri yang diangkat oleh Presiden Jokowi dengan tidak memperhatikan kompetensi bidang dari menteri yang diangkat itu, contohnya yang pertama itu Menteri Dalam Negeri atas nama Jenderal Tito Karnavian dengan kompetensinya di bidang kepolisian. Yang kedua itu Menteri Agama Jenderal Fahrul Razi dengan kompetensinya di bidang akademi militer. Dan masih ada beberapa menteri yang lain lagi yang masih memiliki latar belakang yang berbeda dengan kementerian yang dipegangnya pada saat itu. Memang pada dasarnya presiden memiliki hak prerogatif. Namun, hak prerogatif tersebut telah dibatasi langsung dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, di mana tujuannya ialah tidak lain dan tidak bukan agar orang yang duduk di selaku menteri itu memenuhi syarat tambahan dalam Undang-Undang Kementerian Negara. Tujuannya apa? Agar roda pemerintahan berjalan dengan baik. Yang kedua, penuh moralitas dan kewibawaan. Dan yang ketiga, sehingga rakyat terpimpin dengan pemimpin yang baik. Dan memang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tersebut tidak diwajibkan, namun hal tersebut menjadi tolak ukur untuk kemajuan ataupun kebaikan roda pemerintahan Indonesia ke depannya. Jadi yang menjadikan persoalan kita ketika tidak mematuhi ketentuan itu, sehingga muncullah intervensi ataupun opini intervensi parpol dan politik balas budi dengan begitu politisinya yang begitu bagus dimainkan oleh presiden kita yakni Joko Widodo. Hal tersebut memang sangat memprihatinkan bagi saya karena pada dasarnya setiap yang akan dijalankan pada Kementerian Negara itu memang betul-betul sudah harus memahami konsep kepemimpinan dan juga keahlian yang akan dikembangkan nantinya dalam Kementerian Negara. Meskipun pada awalnya Jokowi mengatakan bahwasannya ini adalah hal pembaharuan. Memang betul ini adalah hal pembaruan. Namun jikalau nantinya presiden menteri yang diangkat dengan latar belakang yang tidak sesuai ataupun jauh dari keahlian menteri yang akan digeluti nantinya, akan membutuhkan waktu yang lama kembali untuk mulai beradaptasi dan menyesuaikan serta memahami kembali kementerian yang baru yang diterimanya. Karena dengan latar belakang dia yang berbeda akan memberikan waktu yang lama untuk menyesuaikan kembali, sehingga inovasi ataupun pembaharuan untuk kemajuan ataupun penanganan Indonesia dalam penyelenggara pemerintah akan menjadi terhambat, sehingga inovasi-inovasi yang nantinya akan dikembangkan akan terkesan lambat dan akan memperlambat kinerja dari penyelenggara pemerintah negara Indonesia. Tentunya secara logika
menteri yang diangkat dengan kompetensi yang berbeda dengan menteri yang akan digelutinya, tentunya mereka nanti akan sibuk mengurus tata birokrasi internal, bukan pada upaya inovasi kementeriannya untuk melahirkan kebijakan progresif untuk kemajuan bangsa. Itulah kenapa pentingnya adanya pengarahan untuk presiden agar memperhatikan kompetensi bidang dalam pengangkatan menteri. Kemudian, yang menjadi legal problem dalam permasalahan ini di mana dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara tersurat adanya syarat-syarat tambahan yang harus diperhatikan presiden untuk mengangkat seseorang menjadi menteri selain syarat umum yang ternyatakan dalam pasal 22 ayat 2 yang diantaranya yaitu yang pertama memiliki integritas dan kepribadian yang baik, memperhatikan kompetensi dalam bidang tugas kementerian, dan yang ketiga memiliki pengalaman kepemimpinan, yang keempat sanggup bekerja sama sebagai pembantu presiden. Itu adalah penjelasan umum dalam Undang-Undang Nomor 39 Nomor 2008 tentang Kementerian Negara perihal dalam pengangkatan menteri. Nah, di mana memang tidak dinyatakan secara wajib untuk mengikuti, namun itu berhak diperhatikan dan harus diperhatikan bahwasanya dalam pengangkatan menteri itu semua harus memperhatikan bidang kompetensi menteri yang akan diangkat. Kemudian saya akan membacakan juga legal problem dari 7 menteri kabinet Indonesia Bersatu yang diangkat dengan tidak memperhatikan bidang kompetensi menterinya pada masa Jokowi, yaitu pada masa periode pertama itu ada 7 menteri. Menteri yang pertama itu Menteri Dalam Negeri yaitu Jenderal Tito dengan latar belakang kepolisian. Yang kedua itu Menteri Agama Jenderal Fahru Rozi dengan latar belakang akademi militer. Dan yang ketiga itu Menteri Pendidikan Kebudayaan dengan latar belakang CEO Gojek. Yang keempat itu Menkominfo Johnny G. Plate yaitu dengan latar belakang pertanian. Yang kelima itu Menteri BUMN dengan atas nama Erick Thohir dengan latar belakang itu ahli media. Yang keenam itu Menteri Koperasi dan UKM atas nama Teten Mas Duki yaitu dengan latar belakang LSM anti korupsi. Dan yang Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu Wisnu Utama. Itulah 7 menteri yang diangkat oleh Presiden Jokowi dengan tidak terlalu memperhatikan ataupun tidak sama sekali memperhatikan bidang kompetensi yang dimiliki oleh menteri yang diangkat. Kemudian yang menjadi legal problem yang ketiga yaitu hak prerogatif yang dimiliki oleh presiden. Seperti yang saya jelaskan pada latar belakang tadi, bahwasanya sejatinya hak prerogatif telah dibatasi langsung oleh Undang-Undang Kementerian Negara, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Di mana tujuannya ialah agar orang-orang yang duduk selaku menteri itu memenuhi syarat tambahan dalam Undang-Undang Kementerian Negara agar roda pemerintah berjalan dengan baik, penuh moralitas, kewibawaan, sehingga rakyat terpimpin dengan pemimpin yang baik. Undang-undang diciptakan hanyalah untuk memberikan terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia ataupun bangsa lainnya. Kemudian yang menjadi legal problem yang keempat itu ada dampak negatif yang terjadi ketika pemimpin ataupun presiden tidak memperhatikan kompetensi bidang menteri yang akan diangkat. Itu saya rangkum menjadi 4 dampak negatif, yaitu yang pertama, dengan meskipun tujuannya untuk menghadirkan kebaruan, akan tetapi hal-hal yang perlu dicermati sebagai peluang risiko secara psikologi menurunkan kemampuan leadership berbasis keahlian yang berkesesuaian. Sehingga dengan tidak memperhatikan kompetensi bidang memerlukan adaptasi kembali dan itu membutuhkan waktu yang lama. Sehingga akibat dari adaptasi yang lama membuat kinerja kementerian tidak berjalan dengan optimal dan baik. Tentunya mereka nanti seperti yang saya jelaskan pada latar belakang, menteri tersebut akan fokus dengan birokrasi internal sehingga lupa ataupun terabaikan untuk melahirkan kebijakan-kebijakan progresif bagi kemajuan bangsa. Nah, itulah yang menjadi legal problem dalam permasalahan pengangkatan menteri ataupun pembatasan kekuasaan presiden dalam mengangkat menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008. Adapun yang menjadi tujuan adanya konstitusi ialah
untuk mengatur ketatanegaraan dengan baik dari setiap segi, baik itu segi sosial, politik, agama, dan budaya, serta memberikan kepastian hukum yang jelas. Konstitusi perlu dipatuhi demi berjalannya sistem pemerintahan yang efektif dan efisien serta proporsional, terkhususnya pada setiap elemen-elemen ataupun bidang-bidang yang membantu pimpinan negara dan juga akan mempertanggungjawabkan kesejahteraan warga negara Indonesia, yakni barisan para menteri tersebut. Nah, barisan para menteri yang merupakan penggerak dalam penyelenggarakan peraturan pemerintahan. Itu kenapa perlunya untuk menaati peraturan ataupun konstitusi dalam pengangkatan menteri. Di mana pada sumbernya dan pada sejatinya eh, penggerak dari penyelenggara pemerintah adalah para menteri. Kemudian, pengangkatan yang seharusnya berdasarkan syarat-syarat yang sudah ditetapkan akan tetapi tidak berlandaskan peraturan, sehingga terkesan nepotisme ataupun dengan kata lain, tidak adanya kepatuhan presiden terhadap undang-undang terkait dengan mengatasnamakan hak prerogatif. Pun pada dasarnya, hak prerogatif tersebut sudah dibatasi langsung dalam Undang-Undang Kementerian Negara, yakni Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian lanjut dengan rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang saya angkat, itu yang pertama, bagaimana pembatasan kekuasaan presiden dalam pengangkatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk idealnya pengangkatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian lanjut terhadap tujuan dan kegunaan penelitian ini. Adapun yang pertama itu tujuan penelitian ialah untuk mengetahui pembatasan kekuasaan presiden dalam pengangkatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Kemudian tujuan yang kedua untuk mengetahui bentuk idealnya pengangkatan menteri berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini ialah untuk memperoleh gelar sarjana hukum, menambah pengetahuan penulis, mengembangkan ilmu hukum tata negara, dan menambahkan referensi kepustakaan Universitas Riau. Kemudian pada judul ini saya mengangkat dua teori, yaitu teori negara hukum dan teori politik hukum. Kenapa saya mengambil teori negara hukum? Karena pada dasarnya dalam pembatasan kekuasaan ini tidak lepas dari bentuk ataupun sistem dari negara itu sendiri, yakni sistem negara hukum. Dan kemudian teori politik hukum, nah di mana dalam pengangkatan menteri ini ataupun dalam kasus-kasus yang saya baca ataupun yang saya teliti, itu terdapat banyaknya politik hukum yang bermain dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum atau restas, bukan negara kekuasaan atau majtas. Di dalamnya terkandung pengertian adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konsultasi. Dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. Adanya jaminan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar. Adanya prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Menurut Padma Wahjono, dalam bukunya Indonesia Negara Berdasarkan Hukum mendefinisikan politik hukum ialah sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk. Kebijakan yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari hukum yang akan dibentuk, dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu. Kemudian Surjono Sukanto mengemukakan bahwasanya efektivitas hukum dalam masyarakat ditentukan oleh berbagai faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum. Kemudian, menurut Sajipto Raharjo, politik hukum ialah aktivis memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai satu tujuan sosial dan hukum tertentu dalam masyarakat. Kemudian lanjut dengan kerangka konseptual. Di sini saya membuat kerangka konseptual itu sebanyak
5 poin. Itu yang pertama, pembatasan kekuasaan, di mana pengertiannya adalah pembatasan kekuasaan adalah salah satu ciri dari negara hukum dalam penyelenggarakan kekuasaan negara. Pembatasan dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Yang kedua itu presiden. Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden adalah simbol resmi suatu negara. Presiden dibantu oleh wakil presiden dan menteri dalam kabinet memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga itu menteri. Menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa menteri adalah pembantu presiden yang memimpin kementerian. Kemudian itu yang keempat, Kementerian Negara. Menteri berbeda dengan Kementerian Negara. Kementerian Negara adalah perangkat pemerintahan yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Urusan pemerintahan yaitu untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian yang kelima itu sistem presidensial. Nah, sistem presidensial ini merupakan sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia yang erat hubungannya dengan trias politika, yaitu adanya 3 pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kemudian metode penelitian, adapun jenis penelitian yang saya lakukan ialah penelitian hukum normatif, asas-asas hukum, dan perbandingan hukum dengan negara lain melalui hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Kemudian bahan hukum sekunder, bahan sumber data itu yang pertama bahan hukum primer, Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, dan Perpres tahun 2000 tahun nomor 7 tahun 2005 tentang organisasi Kementerian Negara. Kemudian menjadi bahan hukum sekunder yaitu buku, jurnal, skripsi, dan bahan hukum tersier itu kamus dan internet. Adapun analisis data yaitu analisis kualitatif atau menguraikan secara deskriptif data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dari yang umum ke yang khusus. Kemudian teknik pengumpulan data yaitu dengan kajian kepustakaan terhadap asas-asas teori-teori hukum serta identifikasi permasalahan. Jurnal Westlaw yang saya ambil itu judulnya The Tradition and History of the Meaning of the Rule of Law, yaitu jurnal Westlaw diakses melalui link fhunri.co.id pada tanggal 12 Oktober 2020 pukul 1. Dan yang kedua itu Federal Reporter, itu jurnal Westlaw diakses juga melalui link fhunri.co.ac.id pada tanggal 19 Oktober 2020 pukul 9 dengan diterjemahkan dengan Google Translate. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.